Selamat pagi buat kita semua. Pagi hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Saudaraku, kita ini kadangkala sepertinya jalan-jalan hidup kita ketutup. Tapi apa kata firman Tuhan ya? Bagaimana Allah membuka jalan bagi kita? Pagi hari ini kita mau lihat firman Tuhan, judulnya Tuhan buka jalan. Karena Tuhan itu sendiri adalah jalan dan kebenaran itu ya. Firman Tuhan kalau kita baca di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bahwa akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahasan yang pagi hari ini kita akan bahas, bagaimana ya kalau kita nih sedang dalam permasalahan hidup yang kelihatannya seperti nggak ada jalan keluar atau jalan tertutup. Kita semua, saya melihat banyak orang sedang bergumul dalam hidup ini. Barangkali pergumulan kita hari lepas hari itu sepertinya membuat kita hampir putus asa karena seperti nggak ada jalan keluarnya. Yang saya ketahui bahwa Allah kita itu Allah yang mengasihi saudara-saudara semua. Saya meyakini itu semua. Kenapa pagi hari ini kita datang kepada Bapa yang punya segalanya? Karena Dia mengasihi kita semua. Jadi Allah saya adalah Allah yang bisa memberikan jalan, bahkan sepertinya kalau dilihat jalan itu tertutup, nggak ada jalan keluar atas masalah yang sedang kita hadapi. Kita lihat Alkitab sebagai rujukan kebenaran firman Tuhan, apa yang dialami manusia ditulis di dalam Alkitab, kita bisa meyakini bahwa Allah itu adalah yang akan membuka jalan bagi kita semua. Kita lihat di Keluaran 14 ayat 13 dan 14 ya. Mari kita baca. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita lihat ini pengalaman bangsa Israel pada waktu dikejar oleh tentara Firaun. Ya, Tuhan bilang di sini menceritakan bagaimana Musa menasihati bangsa Israel, janganlah takut. Itu pun bisa buat kita firman ini hari ini, janganlah takut dengan permasalahan yang ada. Ayat 14 katakan Tuhan akan berperang untuk kamu, untuk jemaat GKKD, untuk pendoa pagi hari ini, dan kamu akan diam saja. Jadi kita jadi penonton. Apakah firman ini kau bisa percayai seperti yang ditulis firman Tuhan? Kalau terjemahan lain ada yang berkata gini, bertahanlah, kamu akan melihat apa yang dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan kamu. Orang Mesir yang kamu lihat sekarang tak akan kamu lihat lagi. Tuhan akan berjuang untuk kamu dan kamu tak perlu berbuat apa-apa. Wah, Allah kita, Allah yang luar biasa. Yesus kita adalah Allah yang luar biasa. Saudaraku, kalau kita lihat dari gambar ini gambaran hidup kita. Apa yang dirasakan bangsa Israel pada waktu melihat di belakang mereka ada tentara Mesir yang sudah mendekat, yang sedang mengejar-ngejar mereka, dan di depan mereka ada laut yang tertutup gitu ya. Mereka seperti menghadapi ajal yang mendekat. Di belakang ada musuhnya, di depan gak ada jalan keluarnya. Ini yang sering kita hadapi di dalam hidup ini ya. Tapi Tuhan katakan, jangan takut. Nah,
Tapi Tuhan ternyata buka jalan. Tadi kan Allah akan bekerja, dia akan melakukannya sendiri. Keluaran 14 ayat 29 berkata, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering, dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan. Mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Jadi kita lihat pengalaman bangsa Israel. Kita adalah juga umat kepunyaan Tuhan yang dibayar lunas oleh darah Yesus. Berjalan di tempat kering, di tengah-tengah laut. Dia kasih jalan, saudara. Dia buka jalan laut yang tertutup. Dia berikan kepada kita jalan terbuka dan kita bisa napak daratan. Dan kita lihat air lautannya ada di kiri dan di kanan kita. Tidak itu aja, saudaraku. Atas masalahnya apa, saudaraku? Kita lihat pasukan Firaun dihabisi tanpa sisa oleh Allah. Dia berkata, berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta, dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Dihabisi semuanya. Bangsa Israel adalah bangsa yang dikasih Tuhan. Kita juga sama, jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi saudaraku, apapun yang sedang kita hadapi sekarang, mungkin masalah banyak ya, sakit, masalah keuangan, lain-lainnya, jalan kayaknya tertutup gitu. Kita hampir putus asa, gimana caranya ya? Ya ini belajar kita beriman kepada Tuhan. Inilah kasih karunia Tuhan. Mungkin mustahil ya menurut pandangan kita jalan itu terbuka dengan cepat. Gimana nih ya? Apa yang dihadapi bangsa Israel itu serupa dengan apa yang kita hadapi. Kalau Allah buka jalan bagi orang Israel, saya yakin dan percaya itu pun ada jalan bagi kita semua pagi hari ini. Ya. Tuhan Allah akan buka jalan bagi kita semua. Dia katanya akan berjuang bagi kita semua. Dia akan mengalahkan musuh-musuh kita. Karena dia yang bekerja begitu rupa. Tuhan Yesus sudah bayar semua itu bagi kita semua. Mari kita letakkan tangan kita di tangannya Tuhan Yesus. Masalah-masalah kita bawa kepada Dia. Dan biarlah Yesus yang menuntun kita semua melewati semua situasi-situasi itu. Hari ini saya bercerita bagaimana hebatnya Tuhan Allah kita, Yesus Kristus yang ajaib itu buat jemaat Tuhan. Jangan takut. Yesus akan membuat tanah permasalahan itu menjadi kering di tengah laut kehidupan kita, sehingga kita bisa menyeberang. Laut merah yang kita pikir akan menenggelamkan kita, ternyata akan menenggelamkan musuh-musuh kita, bukan kita. Menenggelamkan masalah-masalah kita. Jadi saudaraku, mari kita lihat firman Tuhannya sebelum kita berdoa. Dia katakan, jangan takut, bertahanlah. Kamu akan melihat apa yang dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan kamu. Orang Mesir yang kamu lihat sekarang tak akan kamu lihat lagi. Tuhan akan berjuang untuk kamu. Dan kamu tak perlu berbuat apa-apa. Sungguh luar biasa pagi hari ini bagi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dari awal. Mendengarkan akan janji Tuhan. Dia akan berjuang untuk kita. Dan kita tak perlu berbuat apa-apa. Mari saudaraku, kita bawa doa-doa kita kepada Dia. Mari kita berdoa, saudaraku.